lagi dalam pelajaran biologi di semester 2 atau semester 6. Nah, anak-anak, dalam pelajaran biologi untuk pertama sekali kita akan mempelajari tentang namanya lantai. Lantai atau disebut dengan dunia tumbuhan. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada dunia tumbuhan? Mari kita bahas dan kita simak video kita kali ini. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus melihat dari tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi, membedakan, dan mengkomunikasikan ciri-ciri divisi dalam dunia tumbuhan. Yang kedua, memberi contoh anggota tiap divisi dalam dunia tumbuhan. Yang ketiga, mengidentifikasi cara perkembangbiakan divisi dalam dunia tumbuhan. Yang keempat, mengenal tiap anggota divisi dalam dunia tumbuhan berdasarkan morfologinya. Dan yang kelima, mengidentifikasi peran anggota dunia tumbuhan bagi kehidupan. Dan yang keenam, mengusulkan alternatif pemanfaatan dunia tumbuhan bagi perkembangan sains, teknologi, dan lingkungan pada masyarakat. Nah, sekarang mari kita lihat kingdom plantae atau dunia tumbuhan. Ciri-ciri yang pertama pada kingdom plantae yaitu eukariotik. Yang kedua, dia bersifat multiseluler. Yang ketiga, dapat berfotosintesis. Dapat berfotosintesis di sini berarti dia sudah memiliki klorofil. Yang keempat, memiliki klorofil A dan B. Dan yang kelima, menyimpan karbohidrat. Sekarang masuk pada klasifikasi tumbuhan. Tumbuhan non-tracheophyta atau tak berpembuluh. Lumut atau bryophyta. Tumbuhan tracheophyta atau berpembuluh, yaitu paku-pakuan, pteridophyta dan tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Dunia tumbuhan. Ciri-ciri tumbuhan yaitu pertama pengelompokan tumbuhan. Ada tumbuhan tidak berpembuluh, ada tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh terbagi menjadi dua, yaitu tidak berbiji dan ada yang berbiji. Berbiji dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu gymnospermae atau angiospermae. Sekarang mari kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang lumut. Lumut atau disebut dengan bryophyta. Kita lihat ciri-ciri dari lumut, yaitu berklorofil, belum memiliki xilem dan floem atau alat angkut. Tumbuhan di tempat yang lembab. Ini biasanya dikatakan dia pada tumbuhan yang lembab karena dia membutuhkan jumlah air yang banyak. Yang ketiga, belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Atau disebut dengan peralihan antara tumbuhan talophyta dan cormophyta. Dan dia bersifat autotrof dan bereproduksi seksual dan aseksual. Sebagian lumut tubuhnya berupa talus atau lembaran. Dan terakhir, sebagian lagi telah memiliki organ mirip akar atau yang disebut dengan rhizoid, batang, dan daun. Lumut. Tubuh lumut dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan sporofit dan gametofit. Sporofit yaitu tubuh penghasil spora, sedangkan gametofit tubuh penghasil gamet atau sel kelamin sperma, jantan, dan ovum atau betina. Oleh karena itulah lumut disebut dengan atau yang mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan.
Nah, ini dia gambar daripada tumbuhan lumut. Ada sporofit, yaitu menghasilkan spora. Ada gametofit yang menghasilkan gamet. Ada sporangium yang menghasilkan spora tadi. Ini spora, sporofit. Ada seta atau tangkai spora. Dan bagian yang besar ini yang menyerupai dengan akar atau yang disebut dengan rizoid. Gabungan daripada rizoid ini akan membentuk yang namanya stolon. Sekarang kita lihat reproduksi lumut. Reproduksi lumut secara yang pertama aseksual dengan spora atau sporofit. Yang kedua seksual dengan penyatuan gamet jantan dan gamet betina yang terbentuk atau yang terjadinya gametofit. Terjadi pergiliran keturunan antara fase gametofit dengan fase sporofit yang disebut dengan metagenesis. Perhatikan dari metagenesis lumut berikut ini. Di mana yang pertama adalah spora yang berjumlah N. Ini terjadi mitosis atau pembelahan secara langsung. Yang berikutnya protonema berubah menjadi gametofit atau N menghasilkan anteredium. Jadi gametofit ini penghasil daripada alkelamin. Anteredium, antena, dan archegonium. Nah, anteredium dan archegonium ini menghasilkan archegonium menghasilkan ovum, anteredium menghasilkan spermatozoid. Nah, lalu ovum dan spermatozoid ini akan mengalami peleburan yang membentuk dengan zigot 2N. Dari mana 2N-nya? Satu dari ovum, satu dari spermatozoid yang membentuk dengan zigot. Ovum dan spermatozoid mengalami peleburan membentuk zigot yang sama dengan 2N. N tambah N. Lalu zigot berubah menjadi sporangium. Maka pada sporangium akan mengalami yang namanya meiosis dan menghasilkan spora. Lalu dari spora kembali ke awal lagi, yaitu mengalami mitosis dan selanjutnya. Gametofit adalah generasi yang dominan dalam daur hidupnya. Klasifikasi lumut ada 3, yaitu ada lumut hati, lumut tanduk, dan lumut sejati. Oke anak-anak, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Salam.